Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini dalam pembahasan sejarah dunia yang berusaha untuk mengajak teman-teman untuk menguak ensiklopedia sejarah, baik selama kurun waktu sebelum Masehi ataupun sesudah Masehi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang seputar sejarah Cina kuno. Setelah berakhirnya periode Zhou akhir, telah menandai era negara-negara berperang. Selama kurun waktu hampir 3 abad, kerajaan-kerajaan yang terpecah saling bersaing. Selama periode 7 negara berlangsung ini pula, Cina memasuki era peperangan yang berkepanjangan. Dan di antara ketujuh negara yang saling bersaing, ada salah satu negeri yang paling berambisi untuk menjadi penguasa tunggal dataran Cina. Negara itu adalah negeri Qin. Qin melakukan kampanye militer yang besar untuk mengalahkan 6 negara besar lainnya, dimulai dari negara Han, Zhao, Yan, Wei, Chu, Qi, di wilayah yang nantinya dikenal sebagai negara Tiongkok. Dan berikut ini adalah sejarah penyatuan dinasti Qin. Selama periode 7 negara berperang, negara bagian Qin yang berada di wilayah barat telah berkembang menjadi negara yang paling kuat dari 7 negara bagian besar di Cina. Perang penyatuan Qin antara tahun 230 sampai 221 sebelum Masehi adalah akibat langsung dari upaya Raja Yingzheng dari Qin untuk mengendalikan seluruh Tiongkok Utara. Pada tahun 238 sebelum Masehi, Yingzheng naik tahta menjadi Raja Qin setelah menyingkirkan rival politiknya yang bernama Li Buwei sebagai walinya dan markuis dari Changxun yang bernama Lao Ai. Sebagai penguasa, Yingzheng menumpas sejumlah pemberontakan yang mengancam kedaulatan Qin. Yingzheng juga meningkatkan kekuatan militer Qin dengan membangun ketentaraan dan menekankan pada penggunaan kavaleri. Selain itu, Yingzheng juga melakukan reformasi lainnya, terutama di bidang pertanian. Setelah mengkonsolidasikan kerajaannya sendiri, Yingzheng sekarang melanjutkan untuk menaklukkan negara-negara feodal besar lainnya dalam serangkaian kampanye militer dari tahun 230 hingga 221 sebelum Masehi. Strateginya adalah menyerang dan mengalahkan satu negara pada satu waktu, yang dijelaskan dalam salah satu bentuk strategi yang disebut 36 strategi, yaitu berteman dengan negara yang jauh sambil menyerang negara tetangga. Oleh karena itu, negara Qin pertama-tama bersekutu dengan negara Yan dan Qi yang jauh, menahan negara Wei dan Chu agar tetap netral sambil menaklukkan negara tetangganya, yaitu negara Han dan Zhao. Dalam awal penyatuannya, Qin mengarahkan perhatiannya ke negara Han. Han merupakan negara yang paling lemah di antara 7 negara besar dengan wilayah yang relatif kecil. Sebelumnya, Qin pernah menyerang Han berkali-kali sehingga militer negara Han semakin melemah. Pada tahun 230 sebelum Masehi, pasukan Qin yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tang bergerak ke selatan dengan melintasi Huang He untuk menyerbu Han. Kavaleri menjadi kekuatan andalan Qin di dalam penaklukannya ke Han. Pasukan Qin dalam jumlah besar terus menuju ibu kota Han, yaitu Zheng. Pasukan Qin berhasil menaklukkan Zheng sehingga membuat kerajaan dari Han terpaksa menyerah. Han kemudian dianeksasi oleh Qin dan wilayahnya diatur ulang sebagai Yingchuan dari Kekaisaran Qin dengan ibu kotanya di Yangzhai. Untuk menaklukkan semua wilayah Han, Qin membutuhkan waktu sekitar setahun untuk menguasai seluruh Han. Setelah berhasil menaklukkan Han, Qin sekarang berfokus pada negara Zhao yang merupakan musuh bebuyutannya. Awal mula upaya Qin untuk menaklukkan Zhao sudah bermula pada tahun 236 sebelum Masehi dan berlanjut pada tahun 233 sebelum Masehi. Atas serangan tersebut, Qin berhasil menaklukkan sekitar 9 kota Zhao seperti di daerah Eiyu, Liaoyang, Ye, Pingyang, Chili, dan Yian. Pada tahun 232 sebelum Masehi, Qin kembali menyerang Zhao melalui 2 kelompok serangan untuk menyerang Fanwu dan Langmeng. Akan tetapi, kedua serangan yang dilancarkan oleh Qin dapat dikalahkan oleh pasukan Zhao yang dipimpin oleh Limu. Pada saat itu, Zhao dilanda gempa bumi dan menderita kelaparan yang sangat parah. Melihat kesempatan ini, Qin kembali melakukan invasi ke Zhao pada tahun 229 sebelum Masehi. Qin membentuk 3 pasukan serangan, di mana kedua pasukan sebagai penjepit dari utara dan selatan Handan. Masing-masing pasukan dipimpin oleh Wang Jian, Jiang Lei, dan Yang Duanhe. Untuk menghadapi serangan Qin, Zhao kembali menempatkan Limu beserta Sima Shang sebagai komando pasukan Zhao.
Limu kemudian memerintahkan pasukannya untuk membangun struktur pertahanan dan menghindari serangan langsung dengan pasukan Qin. Oleh karena itu, pasukan Qin tidak dapat maju lebih jauh ke wilayah Zhao. Merasa tidak ingin gagal dalam invasinya ke Zhao, Ying Zheng kemudian menyuap seorang menteri Zhao yaitu Guo Kai untuk menyebarkan perselisihan antara Raja Qian dan Limu. Hasutan tersebut akhirnya berhasil. Raja Qian tidak percaya lagi dengan Limu, sehingga memerintahkan Limu untuk menyerahkan komando pasukan Zhao kepada wakilnya Zhao Chong. Namun Limu menolak sehingga Raja Qian mencurigai Limu. Raja Qian lalu mengirim anak buahnya untuk menangkap Limu dan memasukkan ke penjara, yang pada akhirnya Limu dieksekusi. Mengetahui halangan terbesarnya sudah hilang, Qin kembali melakukan serangan ke Zhao pada tahun 228 sebelum Masehi. Tanpa adanya pemimpin yang hebat di pihak Zhao, pasukan Qin dapat dengan mudah memasuki setiap wilayah Zhao, termasuk merebut Dongyang. 7 bulan kemudian, pasukan Qin berhasil menaklukkan Handan dan menangkap Raja Qian. Jatuhnya kota Handan ke tangan Qin mengakhiri negara Zhao. Pada tahun 228 sebelum Masehi, setelah jatuhnya Zhao, pasukan Qin yang dipimpin oleh Wang Jian ditempatkan di Zhongshan dan bersiap untuk menyerang Yan. Menteri Yan yaitu Zhu Wu mengusulkan kepada Raja Xi untuk membentuk aliansi dengan Dai, Qi, dan Chu dan meningkatkan hubungan dengan Xiongnu di utara untuk bersama-sama melawan invasi Qin. Namun putra mahkota Dan berpikir bahwa strategi membentuk aliansi tidak mungkin berhasil, sehingga ia mengutus Jing Ke untuk membunuh Ying Zheng yang merupakan Raja Qin. Jing Ke lantas pergi ke ibu kota Qin dengan berpura-pura sebagai utusan. Akan tetapi upaya pembunuhannya gagal dan Jing Ke terbunuh. Pada tahun 226 sebelum Masehi, menggunakan alasan upaya pembunuhan terhadap dirinya untuk menyerang Yan, Ying Zheng kemudian memerintahkan Wang Jian beserta Meng Wu sebagai wakilnya untuk menyerang Yan. Pasukan Qin bertemu dengan pasukan Yan yang dibantu oleh bala bantuan dari Dai. Kedua pasukan tersebut terlibat pertempuran di tepi timur sungai Yi dengan hasil kemenangan pasukan Qin. Pasukan Qin terus bergerak menuju ibu kota Yan di kota Ji. Raja Xi dari Yan memimpin pasukan yang tersisa dan kabur menuju Liaodong. Pasukan Qin yang dipimpin oleh Li Xin mengejar sisa pasukan Yan dan terjadi pertempuran di dekat sungai Yan dengan hasil kemenangan pasukan Qin. Raja Xi yang terdesak kemudian menyuruh anaknya yang merupakan putra mahkota untuk dibunuh. Kepalanya kemudian dikirim ke Qin sebagai tanda perdamaian. Qin lalu menerima tawaran tersebut dan menarik mundur pasukannya. Namun 3 tahun berikutnya Qin kembali menyerang Yan setelah Qin berhasil menaklukkan Wei dan Chu. Di tahun 222 sebelum Masehi, pasukan Qin yang dipimpin oleh Wang Pen menyerang Liaodong dan menghancurkan sisa-sisa pasukan Yan. Bekas wilayah Yan dibagi menjadi 4 daerah kekaisaran Qin, yaitu Yuyang, Beiping, Liaoxi, dan Liaodong. Setelah sukses menyerang Yan, sekarang Qin dapat berfokus dalam invasinya ke negara Wei. Tahun 225 sebelum Masehi, pasukan Qin yang berjumlah 600.000 pasukan yang dipimpin oleh Wang Pen memasuki daerah Wei dan dalam waktu sebentar dapat menaklukkan lebih dari 10 kota di perbatasan selatan dengan negara Chu. Hal tersebut merupakan langkah awal penaklukan Qin ke Wei yang bertujuan untuk menjaga sayap selatan dari kemungkinan serangan Chu saat Qin menyerang Wei. Wang Pen kemudian mengerahkan semua pasukannya menuju ibu kota Wei yang berada di Daliang. Namun, kondisi geografis Daliang sangat menyulitkan untuk melakukan pengepungan. Hal tersebut dikarenakan secara geografis Daliang dilindungi oleh sungai Sui dan Ying serta parit yang mengelilingi kota. Wang Pen kemudian mendapatkan ide untuk mengarahkan air dari Sungai Kuning dan Kanal Hong untuk membanjiri Daliang. Selama 3 bulan, pasukan Qin bekerja untuk mengarahkan aliran air serta menjaga pengepungannya di Daliang. Rencana Qin berhasil dalam membuat Daliang kebanjiran yang menewaskan lebih dari 100.000 orang. Atas kerugian tersebut, akhirnya Raja Jia yang merupakan Raja Wei menyerah dan semua wilayah Wei dianeksasi oleh Qin. Pada tahun 224 sebelum Masehi, Ying Zheng mengadakan pertemuan bersama para jenderalnya untuk membahas serangan ke negara Chu. Wang Jian berkata bahwa pasukan invasi harus memiliki setidaknya 600.000 pasukan mengingat wilayah Chu yang begitu luas. Sedangkan Li Xin berpikir bahwa 200.000 pasukan sudah cukup untuk menaklukkan Chu. Pada akhirnya, Ying Zheng menolak ide Wang Jian dan memerintahkan Li Xin dan Meng Wu untuk menyerang Chu. Pasukan Qin dibagi dalam 2 arah serangan.
yang masing-masing dipimpin oleh Li Xin dan Meng Wu. Pasukan Li Xin berhasil menaklukkan daerah Pingyu dan Yan, sedangkan pasukan Meng Wu berhasil menaklukkan Jinxiu. Li Xin kemudian memimpin pasukannya ke barat untuk bertemu dengan Meng Wu di Chengfu. Pasukan utama Chu diam-diam mengikuti pasukan Li Xin dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan. Chang Ping kemudian menghasut pemberontakan dari daerah-daerah yang tadinya sudah ditaklukkan oleh Li Xin. Semakin banyak pasukan yang diam-diam mengejar pasukan Li Xin dari belakang. Ketika ada kesempatan, pasukan Chu bersama-sama menyerang pasukan Li Xin dengan kemenangan di pihak Chu dan mengakhiri invasi Qin ke Chu. Setelah mengetahui kekalahan Li Xin, Ying Zheng kemudian mengunjungi Wang Jian secara pribadi dan mengundangnya kembali, serta menempatkan Wang Jian sebagai komando 600.000 pasukan Qin seperti yang ia minta sebelumnya, dengan Meng Wu sebagai wakil Wang Jian. Pada tahun 224 sebelum Masehi, pasukan Wang Jian melewati selatan Chen dan berkemah di Pingyu. Pasukan Chu yang dipimpin oleh Xiang Yan melakukan serangan langsung menuju kamp pasukan Qin, namun serangan tersebut gagal. Wang Jian memerintahkan pasukannya agar mempertahankan posisinya mereka dengan kuat dan menghindari memasuki lebih jauh ke wilayah Chu. Setelah gagal memikat pasukan Qin untuk masuk ke dalam perangkap Chu, akhirnya Xiang Yan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ketika mengetahui kemunduran pasukan Chu, akhirnya Wang Jian memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan mendadak. Pasukan Chu yang kalah kemudian mundur menuju Jinan. Pemimpin pasukan Chu yaitu Xiang Yan kemudian terbunuh dalam pertempuran berikutnya. Pada tahun 223 sebelum Masehi, pasukan Qin berhasil merebut daerah Shaochun. Pasukan Qin terus bergerak menuju ibu kota Chu yang berada di Fuchu. Ibu kota Chu akhirnya berhasil ditaklukkan oleh pasukan Qin sehingga otomatis seluruh wilayah Chu menjadi bagian dari Qin. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qi adalah satu-satunya negara bagian di Tiongkok yang belum ditaklukkan oleh Qin. Negara Qi baru menyadari bahwa Qin merupakan ancaman terbesar yang sudah memiliki wilayah yang sangat luas. Raja Jian dengan cepat memobilisasi militernya ke perbatasan barat untuk bertahan melawan invasi Qin. Meskipun pasukannya tidak dilengkapi dengan baik dan semangat juang yang sangat rendah, pasukan Qin yang dipimpin oleh Wang Pen untuk menghindari pertempuran besar kemudian mengambil jalan memutar ke selatan menuju jantung Qi. Dengan sedikit perlawanan, pasukan Qin terus menuju ibu kota Qi yang berada di Linzi. Mengetahui pasukan Qin yang sudah berada di Linzi membuat Raja Jian terkejut dan terpaksa untuk menyerah tanpa perlawanan. Setelah kejatuhan Qi menjadikan Qin menjadi kekaisaran pertama yang menyatukan seluruh Tiongkok. Pada tahun 221 sebelum Masehi, setelah penaklukan Qi, Ying Zheng memproklamasikan dirinya sebagai Qin Shi Huang, yang berarti kaisar pertama Qin. Dia telah menyatukan Cina Utara dan akan terus memperluas perbatasan sepanjang hidupnya dengan memperluas lebih jauh lagi ke selatan seperti yang sekarang kita sebut negara Vietnam. Kekaisaran Qin dibagi menjadi 36 prefektur dengan Xianyang sebagai ibu kotanya. Qin Shi Huang telah menciptakan negara dan kekaisaran terpusat yang akan menjadi pondasi bagi dinasti Tiongkok di masa depan. Meskipun dinasti Qin hanya bertahan selama 16 tahun, namun pengaruhnya terhadap sejarah Tiongkok berlangsung selama berabad-abad. Seorang sejarawan modern yang bernama Peter Ball dari Harvard mengatakan, "Kami tidak akan memiliki Cina tanpa Qin Shi Huang."